apakah ada perbedaan antara pelayanan kepada pasien yang membayar dengan BPJS Kesehatan dengan pasien yang membayar langsung atau dari perusahaan? Saya ingin tahu perasaan rumah sakit ngelihatnya orang berobat dengan BPJS. Kalau dalam keadaan darurat, Iya. dalam hal apapun itu, kedaruratan, kita bisa masuk melalui UGD. Nah, waktu berobat itu, kalau kita menggunakan BPJS Kesehatan, apakah semua tindakan medis, misalnya ada tindakan kecil, gitu kan, sama satu lagi obat, apakah semuanya itu diganti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang Sahabat Prospens, yaitu sebuah ruangan tempat kita berdiskusi dan mempelajari cara menggunakan fasilitas Prospens secara bijak. Di episode ke-9 kali ini kita setelah bertemu dengan berbagai narasumber dari BPJS Kesehatan, terus dari FKTP, terus kemarin dari BRI Live. Sekarang kita kedatangan narasumber, yaitu adalah dari rumah sakitnya, karena setelah selesai dari FKTP tidak bisa ditangani di FKTP, lalu berlanjut untuk berobat di FHRTL, yaitu adalah rumah sakit. Dan kita hari ini kedatangan Dr. Winardi Fadila selaku Direktur Rumah Sakit Primaya Karawang, Jawa Barat, ya. Selamat datang Dr. Win, ya, panggilannya di ruang Sahabat Prospens. Jadi ini kita punya sekitar 38.000 sahabat Prospens, yaitu adalah peserta Prospens pensiunan BRI dan pasangannya yang menjadi anggota BPJS dijamin dengan JKN, dan juga ada juga tambahannya dari BRI Life. Nah, ini kita akan diskusi bagaimana caranya untuk berobat nanti di rumah sakit. Nah, sebelum kita mulai, silakan Dr. Win untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak kenal kata saya. Kita ya, Dok, ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Izin, saya Dr. Winardi dari Primaya Hospital Karawang. Kami ini merupakan rumah sakit tipe C. Tipe C, ya. Ya, dengan 184 bed. Ya, lokasi kami di Karawang Kota, tepatnya di Galuh Mas, di area apa namanya, bukan industrial, jadi area perkotaan di area Galuh Mas. Kami di location-nya itu di Kafling 13 sampai 17. Betul. Nah, saat ini kami terus berkembang dan juga saat ini alhamdulillah kami sudah melayani BPJS, Pak. Mulai tahun berapa melayani BPJS? Kita mulai melayani BPJS di tahun 2021. Kalau mulai dibangunnya? Kebetulan kami dibangun di 2019, kemudian launching di 2019. Jadi dari 2020, zaman COVID awal, itu kami awal-awal masih jadi rumah sakit darurat COVID, Pak. Oh, iya. Tapi berarti cuma setahun setelah launching langsung bisa menjadi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS. Ya, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya kan sudah memenuhi syarat-syarat bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Betul. Nah, kalau boleh tahu, sekarang ini berapa persen pasien yang BPJS Kesehatan dan di luar BPJS Kesehatan? Oke, di kami ini cukup unik ya Pak ya, karena kami berada di kawasan industri, jadi mix patientnya juga cukup unik. Kalau di Jakarta mungkin dengan di daerah seperti kami itu beda. Di kami untuk BPJS sendiri adalah 49% dan 51%-nya adalah jaminan non BPJS. Gitu. Oh, jadi tidak terlalu banyak ya? Karena biasanya juga 80-20 gitu. Betul Pak. Memang saat ini mungkin tidak seperti itu, karena mungkin perusahaan juga banyak yang ada yang COB, ada yang BPJS murni, ada yang jaminan perusahaan. Oh gitu ya. Jadi 49 ya? Betul. 50-50 ya, hampir 50-50 sih Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara pelayanan kepada pasien yang membayar dengan BPJS Kesehatan dengan pasien yang membayar langsung atau dari perusahaan? Oke. Saya pastikan tidak.
Ya, pasti pelayanannya kami berikan secara maksimal dengan standar-standar yang ada. Mungkin yang membedakan adalah jalur pendaftarannya. Dalam artian, jalur pendaftaran itu adalah, ini kan FKTL tadi ya. Iya, iya, iya. Rumah sakit itu adalah fasilitas kesehatan lanjutan. Jadi, pasien kalau mau berobat ke kami, pasti harus mengambil rujukan terlebih dahulu untuk ke poliklinik. Iya, iya, iya. Oke, kalau yang itu kan udah pasti ya. Yes. Saya cuma ingin membedakan itu, perbedaan layanan BPJS sama non BPJS. Saya mau masuk agak ke dalamnya. Oke. Apakah ada perbedaan loket antara BPJS sama non BPJS atau tidak? Oh tidak, tentu tidak. Jadi sama saja ya. Sama saja, cuma yang membedakan adalah fasilitas pendaftarannya. Jadi kami kan punya ada yang namanya pendaftaran mandiri. Nah untuk yang BPJS ini kita menggunakan mobile JKN Pak, supaya lebih cepat. Yang BPJS pakai mobile JKN, Ya. yang non BPJS Kita punya yang sendiri. Untuk oh yang tidak, JKN. punya yang sendiri. Betul. Kalau yang punya Primaya sendiri nyambung ke mobile JKN. Sebetulnya nyambung, kita menggunakan yang chatbot. Tapi untuk yang aplikasi itu tidak bisa nyambung dengan yang mobile JKN. Karena memang dari BPJS sendiri itu mendukung untuk optimalisasi dari mobile JKN-nya. Oke. Jadi pendaftarannya ada dibedakan, tapi kalau misalnya daftar langsung bisa? Bisa. Bisa ya, daftar langsung. Bisa. Kalau daftar langsung tidak dibedakan atau Tidak dibedakan? dibedakan. Oke, ini saya masuk lagi ke dalamnya karena membedakan BPJS sama non BPJS itu ada lagi gitu kan. Apakah dokternya Ya. di sana misalnya ada dokter spesialis penyakit dalam yang praktek misalnya 2 orang, apakah dipisah satu melayani BPJS satu non BPJS atau sama saja tergantung mana yang daftar duluan? Oh sama aja sebenarnya. Cuma yang membedakan nanti. Jadi kami punya 2 poliklinik memang. Iya. Satu poliklinik reguler yang kita sebut, satu lagi yang eksekutif. Yang eksekutif ini biasanya yang mereka yang biasanya harus jalur khusus Bapak ya. Jadi memang ruangannya juga terpisah segala macam. Tapi yang reguler ini adalah insurance, kemudian BPJS kesehatan. Nah ini sama semuanya, masuk ke dalam situ semuanya. Jadi mereka jadwal sesuai dengan nomor antriannya sendiri. Oh berarti yang reguler itu kalau reguler ya, kalau yang lain misalnya eksekutif oke deh, eksekutif itu tidak bisa pakai BPJS. Betul. Tapi kalau untuk yang reguler mau pakai BPJS, mau bayar sendiri, mau dari perusahaan itu adalah antriannya sama. Betul. Jadi tidak akan ada dokter yang kalau misalnya pakai yang bayar sebenarnya masih bisa kalau di luar eksekutif. Betul. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Jadi sama. Harus dipastikan. Jadi Betul. teman-teman nih yang di Karawang dicoba misalnya ke Primaya Karawang, benar seperti itu tidak? Karena Dr. Win sih begitu, gitu kan? Ya dan saya percaya Dr. Win nggak mungkin masuk banyak soalnya yang dengerinnya. Betul. Ya, berarti tidak ada perbedaan kalau sama-sama menggunakan ya reguler. Ya. Kalau menggunakan yang eksekutif itu saya pikir hal yang berbeda. Karena ada beberapa rumah sakit sebenarnya yang membedakan. Jadi ini dokter prakteknya adalah yang BPJS, satu lagi dokter prakteknya yang non BPJS. Yang ini numpuk yang BPJS, yang non BPJS kosong. Gitu. Boleh pindah ke sini gitu kan. Seperti itu. Itu ya. Jadi perbedaannya cuma yang eksekutif sama non eksekutif. Oke, kalau begitu sebenarnya pakai BPJS juga. Bagaimana sih cara ngelihatnya pasien BPJS itu? Apakah ngerasa oh ini pasien tidak bayar gitu seperti apa? Rumah sakit saya ingin tahu perasaan rumah sakit ngelihatnya orang berobat dengan BPJS. Oke, sebenarnya kalau dari saya pribadi dan juga rumah sakit Primaya ya, kami memandang semua pasien itu sama. Apalagi dari segi pelayanan gitu. Karena kan kami memiliki SOP pelayanan yang memang sesuai gitu. Jadi kami tidak membedakan mana yang jaminan BPJS, mana yang non BPJS. Kalau orang lain mungkin ada term and condition yang harus dijalankan. Tapi kalau dari segi rawat jalan itu kan sudah sesuai dan obat-obatan pun yang sesuai dengan formularium nasional. Iya. Oke, karena gini, teman-teman itu sahabat-sahabat prospek itu kalau misalnya berobat di rumah sakit, kalau misalnya pakai BPJS, perasaannya itu suka di nomor 2 kan. Kayaknya dari para medis dari apa kayak ngelihat nomor 2. Makanya saya ingin tahu perasaan dari rumah sakitnya itu tidak membedakan ya sebenarnya. Tidak karena kan kami pikir adalah BPJS ini adalah national coverage ya Pak. Jadi ya Indonesia ini sama sebenarnya seperti di luar negeri ya. Kita juga punya yang bisa mengcover semua orang. Justru menurut saya pandangan kami BPJS ini bagus. Untuk apa? Ya untuk
membuat semua orang bisa berobat. Yang tadinya mungkin mereka sakit biasa aja, nggak mau ke rumah sakit atau nggak mau berobat, tiba-tiba misalnya meninggal atau bagaimana, sekarang mereka sudah ada fasilitas untuk berobat. Dan kami sebagai rumah sakit bisa menjadikan itu ya salah satunya sebagai pedulinya rumah sakit terhadap semua orang. Oke, dokter Lin, ini jelas. Jadi teman-teman sahabat Prospen ya, sudah jelas ini Rumah Sakit Primaya Karawang sikapnya adalah seperti itu, dan itu saya pikir menenangkan buat kita semua. Walaupun saya tidak yakin seluruh rumah sakit seperti itu. Nanti kita akan juga rumah sakit yang lain. Lihat Google review kami, Pak. Tapi kan maksudnya itu beda-beda. Ya, Kadang-kadang masih ada yang begitu. Karena dari omongan orang masih ada gitu kan. Ya paling tidak ini sudah menenangkan gitu untuk orang Karawang dan sekitarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk berobat ke rumah sakit Primaya. Nah ini caranya seperti apa dengan menggunakan BPJS Kesehatan? Caranya ada dua. Yang pertama adalah kalau dalam keadaan darurat, dalam hal apapun itu, kedaruratan, kita bisa masuk melalui UGD. Itu UGD kita tersedia 24 jam. Apabila nanti akan melakukan rawat inap, akan bisa langsung ke rawat inap. Yang kedua, jika ingin berobat ke kami untuk ke poliklinik, bisa mengambil rujukan terlebih dahulu ke FKTP, kemudian rujukan ini bisa melalui mobile JKN terlebih dahulu atau bisa datang langsung. Tapi kami menyarankan untuk menggunakan mobile JKN dulu, Pak. Agar apa? Agar antriannya tidak terlalu lama. Oke. Jadi berarti tadi pintu masuknya itu ada dua. Pertama IGD, yang kedua adalah rujukan. Begitu kan? Di luar itu nggak bisa kan pakai BPJS? Nggak bisa. Nggak bisa langsung ke kami. Iya. Jadi harus dua pintunya, IGD atau rujukan. Nah pertanyaannya, kadang-kadang di IGD itu ada yang disuruh balik lagi atau disuruh bayar. Seperti apa itu yang menyebabkan begitu? Ya, jadi saya bilang tadi ya, ini BPJS ini adalah national coverage. Jadi memang ada ketentuan yang berlaku kan. Apa-apa saja yang memang masuk ke dalam kriteria emergency atau juga yang tidak masuk ke dalam kriteria emergency. Dan kami selaku rumah sakit harus mematuhi hal tersebut. Nah, ini juga kita harus memberikan banyak edukasi sih ke masyarakat. Apa-apa saja sih yang bisa dibawa ke UGD dan apa saja yang tidak bisa, sehingga setelah itu tidak menimbulkan masalah gitu loh ya. Jadi masalahnya kan banyaknya konfliknya dengan dengan tenaga medis ya. Iya. Memang ketentuannya adalah seperti itu, dan sebenarnya itu yang harus kita jaga. Gini dok, kalau misalnya kita kan sakit, lalu datang ke IGD kan, ini pakai BPJS, tapi kata dokter di sana, oh ini tidak bisa pakai BPJS, itu apa yang harus dilakukan? Padahal kita tidak punya duit. Ya, sebenarnya gini Pak, itu nanti masuk bisa ke rawat jalan jatuhnya. Iya, rawat jalan, tapi kan tidak punya rujukan. Jadinya nanti bisa di cover, tapi emergency tapi rawat jalan. Emergency rawat jalan kan harus ada rujukan. Nggak usah kalau UGD, karena kan kita emergency. Oke, IGD, cuma apa? Cuma suka disuruh balik lagi. Suka disuruh balik. Enggak Pak, ini harus datang ke rumah sakit gitu, ke FKTP dulu gitu. Seperti itu. After itu kan yang penting gini Pak, ketika pasien datang ke rumah sakit, pasti pelayanan kita akan lakukan. Jadi periksa dulu lah. Periksa dulu, dan apabila ada memang yang tidak bisa tertahankan, misalnya demam 39 segala macam. Nah, itu akan kita terapi terlebih dahulu di awal. Nah, setelah itu ketika emergency-nya sudah hilang dan ini misalnya tidak perlu dirawat, kita bisa kembalikan. Tapi emergency-nya sudah ada tadi awal. Jadi mungkin saya simpulkannya itu kalau kita ke IGD, yang tahu emergency atau tidak emergency itu adalah dokter. Betul. Nah, kalau misalnya ada emergency, kalau bisa diselesaikan dengan rawat jalan, emergensinya diselesaikan rawat jalan, tanpa bayar. Betul. Tapi setelah emergensinya hilang, pingin misalnya di rawat jalan terusan, datang dulu ke FKTP, itu kan? Ya, tapi kalau misalnya datang ke sana, sebenarnya tidak emergensi,
Ya berarti cuma diperiksa aja terus disuruh ke FKP gitu ya. Betul. Nah, janganlah kita sebagai orang yang sakit memang kadang-kadang kalau malam kita merasa emergency sekali ya. Tapi kalau misalnya tidak emergency, janganlah datang ke UGD karena ketika awal dan diperiksa tidak ada keemergensiannya. Nah, ini yang jadi problem. Karena kadang-kadang kalau saya sih biar lebih gampang dan langsung diobati adalah masuk IGD daripada kita misalnya ini pakai duit ya, pakai duit daripada kita ke dokter itu ngantri gitu kan. Kalau masuk IGD kan cepat ditangani gitu seperti itu gitu kan. Cuma konsekuensinya kalau pakai BPJS ya itu bayar sama tidak bayar. Yes. Tapi paling tidak ada yang dibiarkan kan. Diperiksa emergensi atau tidak. Betul. Kalau emergensi dihilangkan keemergensiannya. Kalau misalnya tidak bisa hilang masuk rawat inap tidak bayar. Betul. Kalau bisa hilang diminta ke FKTP untuk obat lebih lanjut gitu ya. Betul. Oke, jelas ya. Yang satu gini. Yang kedua adalah tentang rujukan. Nah, tentang rujukan berarti kalau misalnya kita sudah dapat rujukan, tadi kan pakai JKN, pakai apa coba? Bagaimana biar dijelasin lagi bagaimana caranya agar tidak antri atau bisa datang langsung tapi antri seperti apa? Coba agak rinci dijelasin. Oke, ya ketika kita sudah mendapat rujukan, ya akan langsung rujukannya spesifik ke rumah sakit kami misalnya rumah sakit Karawang. Nah, misalnya rujukan ke poli penyakit dalam. Poli penyakit dalam ini ada beberapa Pak biasanya gitu dokternya kan nggak cuma satu. Kami punya 5 dokter penyakit dalam. Semuanya berarti membuka BPJS semuanya gitu. Nah, tinggal nanti pasiennya bisanya hari apa itu tinggal masuk di mobile JKN untuk booking slotnya supaya tidak antri. Misalnya prakteknya jam 9 sampai jam 12. Itu nanti akan muncul slotnya. Tinggal klik di situ, jadi pasien sudah dapat nomor antrian sekian. Jadi ketika datang ke rumah sakit, bagusnya itu pasien datang pada saat 30 menit sebelum jam diperiksa. Jadi nggak perlu tunggu lama. Nah, kadang-kadang nih, misalnya diperiksa jam 12 nih, nanti tapi jam 9 udah datang. Ya akhirnya lama. Akhirnya lama. Nah, itu kegunaan salah satu mobile JKN. Nah, kalau sebentar yang mobil JKN dulu. Kita dalami yang mobil JKN. Jadi kalau pakai mobile JKN itu begitu dibuka itu kan kalau misalnya bukan ke rumah sakit Primaya rujukannya itu bisa milih ke Primaya nggak di JKN? Nggak bisa di mobile JKN. Oh sudah langsung nggak bisa ya? Jadi begitu kita mau berobat misalnya antrian itu udah langsung yang keluar itu adalah Primaya ya. Karena sekarang sudah pakai sistem kan di mobil JKN-nya. Jadi si FKTP itu sudah connect ya. Jadi kita tidak bisa dikasih ke Primaya Karawang. Oh kita mau pindah ke yang lain. Nggak bisa ya. Oke, berarti nanti harus ngurus lagi tuh. Nanti akan keluar misalnya kan tadi dokter penyakit dalam. Di rujuknya kan rujuk itu tidak nunjuk dokter kan? Betul. Nanti di sana akan ada 5. Melihat jam-jamnya jam berapa. Lalu antrian ke berapa sudah akan kelihatan ya? Nah, nanti ternyata tinggal antrian ke berapa, udah kelihatan jamnya itu. Betul. Jam praktek dokter atau jam kira-kira kita datang? Nanti kan langsung jam slotnya. Jam slotnya misalnya jam 1 sampai jam 3. Kita urutan ke 10. Kita datangnya jam 12:30 atau 12:30? Datangnya jam 2:30. Oh gitu ya. Ya sudah rada siang aja. Karena sudah urutan ke 10 gitu. Betul. Nanti setelah datang itu cuma tinggal bawa mobil JKN-nya. Nanti kita ada hitungan mandiri untuk check-in dan memastikan kehadiran yang biasanya kan ada tiket. Kayak naik pesawat gitu ya berarti sudah ada yang di sana check-in. Ya sudah ada di sana berarti rumah sakit tahu bahwa kita sudah datang. Nah, makanya 30 menit sebelum itu supaya check-in. Supaya kita tahu bahwa pasiennya sudah ada di lokasi. Sudah ada sehingga kalau misalnya ada yang belum datang ini bisa duluan. Kalau bisa yang kelewat kayak seperti itu. Iya, kemarin di awal kita di episode 1, episode 2 kita sudah ngomongin tentang mobil JKN sama BPJS Kesehatan. Jadi mungkin sahabat Closeplan ya yang belum punya segera di-download karena ternyata itu penting banget. Betul Pak. Nah, tapi kadang-kadang ada yang masih belum punya. Yang nggak punya mobil JKN gimana caranya? Ya, kalau nggak punya mobil JKN, kita bisa datang langsung, Pak. Datang langsung. Ya, betul. Nanti kita akan dibantu oleh tim pendaftarannya kita, gitu, untuk didaftarkan. Nanti urutannya berarti bisa mau nggak mau jadinya di belakang yang terakhir itu ya. Karena kan orang duluan check-in ya. Di awal-awal udah daftar duluan, jadi
ya jeleknya kalau walk-in itu dapatnya yang terakhir. Tapi kalau walk-in misalnya datang pagi, biar cepat yang sore gitu, bisa juga ya daftar. Masuk bisa. Cuma tetap kan yang sore juga sebenarnya udah ada yang booking, Pak. Iya. Maksudnya bisa milih waktu, kan kayak mobil kan bisa milih-milih. Nah, ini juga sebenarnya bisa milih juga. Nanti bisa pulang dulu atau bisa belanja dulu gitu, kayak seperti itu ya. Oke. Jadi jelas ya caranya masuk. Nah, setelah itu kita berobat. Nah, waktu berobat itu, kalau kita menggunakan BPJS Kesehatan, apakah semua tindakan medis, misalnya ada tindakan kecil gitu kan, sama satu lagi obat, apakah semuanya itu diganti? Maksudnya tidak harus bayar, atau ada obat yang harus bayar? Oke. Clear sih Pak ya, kalau untuk BPJS Kesehatan semuanya sudah bisa ditanggung langsung oleh BPJS Kesehatan. Jadi pasien tidak perlu membayar apa. Tapi kadang-kadang kenyataannya adalah suka ada gitu, obat-obat yang disuruh dibayar gitu. Seperti apa sih yang begitu itu? Saya nggak tahu yang rumah sakit lain ya. Kalau di kami tuh nggak pernah ada. Ya betul, nggak pernah ada ketentuan seperti itu yang mengharuskan pasien mengeluarkan uang lagi ketika semua jaminannya sudah di-cover oleh BPJS. Jadi tidak boleh dokter memberikan resep yang di luar formularium nasional. Betul. Itu aturannya tidak boleh. Betul, sudah jelas atur. Kalau pasiennya minta, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa dong. Apalagi pasiennya minta. Iya, kalau pasiennya minta, Nggak bisa. karena kata teman, ini lebih bagus gitu pakai ini, terus minta ke dokternya gitu. Nggak bisa. Pasti harus sesuai. Walaupun mau bayar sendiri, nggak apa-apa saya bayar sendiri gitu. Nah, kalau bayar sendiri lebih baik nanti disarankan beliaunya untuk konsultasi dulu dengan jaminan non BPJS. Oh, Lebih jadi kecil. iya. Betul. Ya, jadi oke. Berarti kalau pakai BPJS tidak boleh ada obat di luar formularium nasional. Betul. Kalau misalnya dia mau di luar itu, ya berobatnya juga non BPJS, Yes. kan? Baru nanti dokternya ngasih, gitu kan? Ya. Kadang-kadang memang kita itu kan suka, sekarang Google sudah banyak ya. Jadi nyari sendiri gitu kan. Baru ke dokternya minta, dok saya minta obat ini. Ini tidak masuk di formularium nasional. Nggak apa-apa saya bayar gitu kan, misalnya seperti itu. Kalau di Primaya Karawang tidak boleh kalau antriannya adalah antrian BPJS Kesehatan. Yes. Ya sih lebih clear karena clear, Pak. biasanya setelah itu ngomongnya mau bayar, di luar ngomongnya ada iur biaya. Tuh, Kan? jadi kami berkomitmen untuk menekan hal tersebut karena ya nanti yang ditegur kami Pak jadinya. Oke ya, tindakan medis juga sama ya. Sama Seperti itu ya. Semuanya pokoknya kalau pakai BPJS perawat jalan itu tidak ada iur biaya sama sekali ya. Tidak ada Oke. Kalau mau sesuatu ya jangan lewat BPJS gitu pendaftarannya. Oke, clear. Yang selanjutnya adalah ini kadang-kadang ini udah apa, sahabat Prospen itu kan sudah berumur ya, namanya sudah pensiun. Jadi penyakitnya itu tidak satu, gitu ya. Apalagi sudah banyak itu ada penyakit yang lain. Nah, saya pertanyaannya ada dua. Kalau misalnya penyakitnya yang satu rumpun contoh apa ya? Jantung sama penyakit dalam sama ginjal gitu kan. Itu bagaimana caranya kalau ternyata ditemukan juga yang lain. Yang kedua adalah kalau penyakitnya tidak satu rumpun. Misalnya osteoartritis sama jantung gitu kan, itu berbeda gitu. Itu bagaimana caranya? Ya, sebenarnya itu ada dua cara ya. Satu adalah cara dengan kita bisa di awal itu untuk konsultasi internal bisa. Itu misalnya dari jantung, nanti kita akan konsulkan ke penyakit dalam. Berarti tidak harus minta rujukan. Yang pertama ya. Yang pertama. Maksudnya yang pertama itu gimana? Misalnya ada pasien datang nih ya. Ya, misalnya dikasih jantung. Indikasi dari AKTP. Oke, ternyata dari jantung nih, ada diabetesnya. Iya. Awalnya kita akan kombinasikan dulu di internal. Jadi supaya pasiennya nggak bolak-balik, Iya. kita akan konsulkan dulu ke penyakit dalam tuh. Jadi nanti dari dokter jantung itu ngasih kayak pengantar ke penyakit dalam. Ini namanya rujukan internal. Rujukan internal ya, sekali. Terus dari penyakit dalam nanti di treatment segala macam. Kalau misalnya perlu treatment lebih lanjut, kita sarankan pasien untuk mengambil rujukan nantinya ke penyakit dalam. Ke FKTP. Jantungnya masih
jalan. Bisa jalan. Jadi bisa dua itu jalan ya sebenarnya ya. Tapi yang pasti dengan jadwal yang berbeda guys. Iya kan nggak bisa juga satu orang satu di sini kan jadwalnya berbeda. Betul. Jadi sekali bisa pakai rujukan internal, tetapi nanti kalau ternyata penyakit dalamnya misalnya tidak bisa satu kali gitu kan, nanti harus datang lagi. Jadi nanti bapak atau ibu datang lagi ke FKTP ya, sampaikan misalnya bahwa ini minta ke sini, kayak begitu ya. Oke, berarti seperti itu. Terus kalau selama masa rujukan, tadi dokter penyakit jantung, apakah ada batasan tidak? Berapa kali dia bisa berobat? Kalau batasan berapa kali berobat sih sebetulnya nggak ada ya Pak. Yang berlaku itu adalah jangka waktu rujukannya, yaitu selama 3 bulan. Nah, tapi kan biasanya kita berikan obat sesuai dengan resep dokter ya. Misalnya seminggu, 2 minggu, itu misalnya kontrol sebulan. Nah, itu yang nanti harus diikutin oleh pasien. Jadi biasanya untuk kontrol itu mungkin dalam 3 bulan itu pasien 3 kali kontrol. Oh, jadi sebetulnya tidak ada ya aturannya. Jadi boleh berapa kali saja selama 90 hari masa rujukan itu ada dan sesuai dengan arahan atau misalnya petunjuk dari dokter yang waktu itu menangani, suruh kapan datang lagi ya. Yang cuma sekali itu rujuk internal. Iya. Tetapi kalau yang rujukan yang tadi itu tidak sekali ya, boleh berkali-kali ya. Ya, tergantung dari kebutuhannya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dok tentang rumah sakit, tentang rawat jalan ini. Kalau misalnya pasien sudah dapat rujukan ke rumah sakit Primaya, tapi di rumah sakit Primaya itu penuh terus, kan? Atau misalnya di rumah sakit Primaya itu tidak bisa ditangani, itu bagaimana caranya? Apakah harus minta lagi ke FKTP atau seperti apa itu prosedurnya? Ya, sebenarnya ada opsi ya. Misalnya pertama dalam penuh ini, yang penting bisa di UGD ya. Di UGD ada terjadi penumpukan, nggak bisa masuk keuangan. Nah itu kita bisa sistem rujukan. Jadi kita bisa bantu untuk merujuk ke rumah sakit lain. Tentunya kita akan bantu ya, gitu untuk mengopernya ya. Gitu. Oh itu dirujuk dari rumah sakit, bukan dari FKTP. Itu dari rumah sakit. Baik karena penuh ataupun karena tidak ada peralatan seperti itu ya. Apalagi datangnya ke UGD pasti kita pastikan terlebih dahulu pasiennya terlayani dengan baik, kondisinya stabil, baru kita akan rujuk. Kita baru carikan ke rumah sakit yang lain yang kosong satu atau tidak yang berkompeten atau berkompeten daripada kami. Kalau dirawat jalan? Kalau dirawat jalan biasanya pas pengadilan itu misalnya mencari subspesialis yang memang di kami tiada. Iya. Nanti kami buatkan rujukan lagi untuk langsung ke rumah sakit. Iya, dari T misalnya bisa ke B atau ke A ya gitu ya. Betul. Bisa rujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Betul. Kalau misalnya penuh terus di sana itu penuh terus ini sakitnya misalnya saya nggak tahu yang sedikit di sana dokternya atau anggapannya ini ketentuan aja deh. Kalau misalnya di sana tidak pernah ada, misalnya dokter jantungnya itu cuma satu, terus penuh terus gitu. Tiap antri itu sudah habis gitu, yang ini habis gitu. Terus bisa nggak gitu kan? Kita ke FKTP minta pindah, jangan rumah sakit ini penuh terus ya, atau bisa ke rumah sakit itu datang ini penuh terus saya gimana gitu. Gimana? Ya, kalau ke rumah sakit sesama tipe C misalnya ya, nggak bisa oper ya. Jadi pasien memang harus balik lagi ke FKTP untuk merubah kemana. Tapi kalau pasien memang ya sejauh ini sih di Primaya nggak pernah kayak kalaupun misalnya terjadi penumpukan, misalnya jadwalnya dalam seminggu ini full, kita akan bookingkan untuk minggu depannya. Jadi pasiennya pas datang itu udah punya slot untuk minggu depan mas. Jadi kalau daftar di sana bisa untuk berapa lama? Daftar tadi lewat CKN Mobile itu bisa untuk berapa lama? Untuk 1 bulan full itu bisa. Oh jadi kalau misalnya sekarang kita akhir bulan November itu sudah dibuka dengan akhir bulan Desember ya? Betul. Oh iya. Bisa masa penuh terus di sana gitu kan? Betul. Kalau penuh terus kan berarti rumah sakitnya juga akan nambah dokter. Iya betul Pak. Betul. Nggak mau lah kita jadi penumpukan karena kan pasti banyak masyarakat yang tidak dapat melayani ya. Gitu. Jadi ya pasti kita akan lakukan sesuatu supaya bisa melayani lebih banyak masyarakat. Oke, Dr. Win, banyak sekali informasi yang sudah didapatkan oleh seluruh sahabat Prospen dan saya pikir ini bisa menjadi referensi ya bagi sahabat-sahabat Prospen di seluruh Indonesia. Memang tidak
bisa dilayani sama Primaya Karawang atau Primaya, karena tidak seluruh di Indonesia ada kan, apalagi ini kan di pelosok-pelosok. Tapi paling tidak ini menjadi gambaran, karena sebenarnya kan Dr. Win juga menyampaikan sebetulnya itu adalah ketentuan standar untuk melayani pasien BPJS gitu kan, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Prospen, karena untuk rawat jalan kita itu tidak ada pilihan lain gitu. Jadi peserta Prospen itu tidak ada pilihan lain untuk rawat jalan, yaitu hanya pakai BPJS. Karena untuk beri live itu kalau untuk rawat inap, kita kan ngomongin rawat jalan, jadi memang cuma bisa BPJS. Atau kalau punya uang pakai uang sendiri, gitu kan, kayak seperti itu. Tapi sayang-sayang kan kalau misalnya tadi pelayanannya sama, gitu, kenapa harus pakai uang sendiri, gitu kan? Dan kalau sudah biasa sebenarnya tidak jadi ribet ya. Betul. Yang membuat rasa ribet itu karena belum pernah nyoba, saya lihat. Belum pernah nyoba. Iya. Ada mungkin melihat situasi di Kata orang, ya udah penuh segala macam lah. kata orang biasanya seperti itu gitu kan, katanya gitu kan. Ya, jadi nanti mungkin bisa saling berdiskusi juga antara yang sudah pernah dan belum pernah, apa benar ya dokter ini valid atau tidak gitu kan. Nanti mungkin saya juga akan coba ngajak juga dari rumah sakit yang lain untuk nambah referensi bagi sahabat Prospen semua. Gitu Dokter Rin. Jadi terima kasih ya untuk kali ini. Nanti saya undang lagi untuk kita ngomongin bagaimana caranya rawat inap dengan untuk di Primaya Karawang ya khususnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya.